Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Bersama saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Tanpa terasa saat ini kita masuk di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang ke-19. Mulai sekarang jamaah di rumah boleh nih sambil mempersiapkan makanan sahur atau sambil bersahur, sudah siapkan juga Al-Qur'annya dan siapkan catatannya. Insya Allah hari ini penuh dengan barokah dan penuh dengan ilmu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syekh Ali, ini masuk ke banyak yang bilang malam-malam ganjil nih ya. Malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan ini sangat diutamakan gitu kan ya. Banyak malam-malam yang penuh barokah di malam ganjil ini sebenarnya benar atau tidak sih? Ya, yang disebutkan malam ganjil yang penuh barakah adalah malam di 10 terakhir. Ya, berarti kita tinggal 2 malam lagi ya. Ini hari 19 malam 20, nanti 21. Mulai dari malam 21, disitulah perjuangan orang-orang saleh. Antara i'tikaf, antara ini. Mengapa? Karena semua berkeinginan untuk meraih Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Rasulullah SAW ketika sudah masuk dan tiba 10 malam terakhir, dia menjauh istrinya, bahkan menjauhi rumahnya, dan duduk di masjid beriktikaf. Dan disebutkan di satu riwayat Rasulullah SAW beriktikaf di akhir tahun sebelum meninggal dunia dari malam 20 hari. Ya, disebutkan 20 hari Rasulullah SAW beriktikaf. Ada yang disebutkan sampai pertengahan bulan Ramadan sudah beriktikaf. Jadi luar biasa, karena tujuan iktikaf itu membantu kita, sangat membantu kita supaya bisa lebih konsentrasi beribadah. Tapi jangan i'tikaf macam kita. Jadi i'tikaf sambil main handphone. I'tikaf, saya pernah diundang di salah satu acara i'tikaf di salah satu masjid. Saya datang kira-kira diminta ceramah jam 12 atau jam 11.30. Pas saya tiba di lokasi, semuanya tidur. Saya bilang, i'tikaf apaan ini? Jadi i'tikaf tidur ya. Jadi memang agak mungkin budaya Indonesia ini, walaupun ada banyak orang yang misal tidak tidur malam, tapi rata-rata sudah jarang yang agak bisa menahan ya. Beda sama kita di Arab. Di Arab subhanallah melaksanakan ibadah i'tikaf itu gampang. Apalagi masuk bulan Ramadan, bahkan hampir rata-rata jarang ada yang tidur sampai anak sekolah, karena di sana kan diliburkan. Kalau masuk Ramadan sudah libur sekolah semua. Berarti mereka di sana justru yang lebih banyak tidurnya malah pagi dan siang. Jadi sepanjang hari. Jadi kalau misal kalau saya lagi ada di Indonesia cari teman-teman yang lagi libur di Saudi misal, agak sulit. Kalau mau connect dia, mau telepon dia harus malam waktu mereka. Waktu saya di sini, waktu kita kini siang subuh. Ya, dia masih bangun, bahkan makan malam aja mereka jam 1, makan siang jam 4. Jadi semua agak ini. Memang ini kembali kepada budaya dan kebiasaan. Dan baik Syekh, sesaat lagi kita akan melanjutkan murotal kita akan bermurotal. Namun sedikit Syekh, ini inti dan isi dari juz ke-19 ini apa? Juz 19 ini memang dia hampir atau kurang lebih terdiri dari 3 surah. Ya, dari mulai suratul Furqan, kemudian suratul Syu'ara, kemudian suratul Naml atau sebagian awal dari suratul Naml. Surat Al-Furqan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran Al-Quran. Dan juga di situ banyak cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa di hari kiamat, bagaimana kondisi orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dan juga di akhir surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemuliaan dan sifat-sifat yang mulia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan dan dimuliakan Allah. Apa sifat mereka, apa amalan-amalan mereka. Kemudian habis surat Al-Furqan masuk ke surat Asy-Syu'ara,
Yang pernah kita sampaikan suratul Syu'ara surah yang paling panjang sesudah suratul Baqarah. Ya, jadi suratul Baqarah 286, surat Syu'ara 227. Termasuk ayat-ayat dan surah yang panjang, walaupun bentuk ayatnya itu pendek, tidak terlalu panjang, tapi jumlahnya banyak. Ya. Dan kembali lagi cerita Nabi Musa di surah Syu'ara. Jadi coba subhanallah, hampir berapa juz ini, hampir semua, setiap juz pasti ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Di surah Syu'ara kisah-kisah hampir semua para nabi, tapi lebih banyak yang diterangkan dan lebih panjang adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menggambarkan ahli syair. Ya kan, orang Arab kan sukanya syair. Ya, syair bikin qasidah. Kemudian dia bisa misal isi-isi qasidahnya ada yang cinta Allah, ada yang cinta Rasulullah. Kalau zaman jahiliyah isi-isi qasidahnya cinta-cinta manusia, ya, jadi cinta wanita. Ya, jadi subhanallah, memang mereka di zaman dulu itu hobi syair. Bahkan banyak festival dan acara-acara besar-besar isinya cuma syair-syair, berlomba-lomba. Bahkan ada orang gara-gara syair itu bisa membuat perang saudara. Gara-gara ucapan syairnya ini, karena sangat mengancam, menghina dan menurunkan martabat satu bangsa atau satu keluarga. Gara-gara syairnya dia malah jadi keributan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ini, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Itu selalu rata-rata ucapan syair ini adalah yang sia-sia, yang berdusta, yang tidak ada kebenarannya. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karena ada syairnya Hassan bin Thabit, syairnya Rasulullah SAW yang suka membawa syair. Ada juga banyak sahabat, banyak orang-orang yang memang isi syairnya bermakna, yang membuat umat semangat, yang membuat umat motivasi. Kemudian habis surat Asy-Syu'ara masuknya suratul Naml. Walaupun sebagian awal dari suratul Naml, di situ ada kisah An-Naml, semut. Kisah semut bersama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dalam pasukannya melewati satu kampung, di situ ada kampung semut, dan semut berkata, ayo kalian lari masuk rumahnya masing-masing. Subhanallah, kalau kita hayati nikmat, kau sambil Nabi Sulaiman minta pasukannya stop. Saya dengar ini bisikan semut lagi berteriak nih. Subhanallah, coba bayangkan kalau kita pas lagi jalan dengar suara semut sana bicara, awas ini Ali Zainal mau lewat ini. Jadi subhanallah, luar biasa. Begitu luar biasa kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Belum lagi cerita Al-Hudhud, satu burung yang terus bertugas dakwah, yang membawa dakwah, membawa kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ini memang kalau kita sikapi Al-Quran ini hampir rata-rata kisah ya. Dan insya Allah kisah ini sebenarnya mudah untuk dipelajari apabila kita mau ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Namun sebelumnya Ali ingin sedikit bertanya kepada guru kita Syekh Ali Jaber. Baik Syekh Ali, sebenarnya bagaimana sih caranya kita untuk meluruskan niat kita pada saat kita membaca Al-Quran? Sebenarnya ini menurut saya kata ikhlas itu sensitif. Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak menjaga hati, itu bisa sia-sia amalan kita. Karena ikhlas itu benar-benar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Yang kita sering baca di iftitah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Apakah cukup lillahi rabbil alamin? Kira-kira Mas Ali, cukup enggak lillahi rabbil alamin? Tidak cukup. Enggak cukup. Ada kelanjutannya, la syarika lahu. Tidak ada istilah lillahi, tapi ada campur aduk dengan selain Allah. Saya ingin baca Quran lillahi, tapi ingin juga diangkat menjadi qari besar.
atau dipuji karena suaranya, atau diangkat karena hafalannya. Oh, pun hafal Al-Quran. Jadi dia ikhlas tapi tercampur dengan lain. Padahal Allah kan berfirman, lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada yang diikuti dan dicampur aduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca satu hadis. Menurut saya hadis ini membuat kita harus waspada. Dan hadis ini yang terancam adalah ulama, penghafal Al-Quran, kemudian dermawan. Ada satu riwayat ahlul Quran, kemudian yang orang dermawan, kemudian yang orang pahlawan atau pemberani. Ya. Coba kalau kita melihat posisi mereka ini, wah luar biasa. Apa sih yang kurang dari penghafal Al-Quran? Dipuji, disenangi, diundang kemana-mana, jadi imam di mana-mana, didepankan di mana-mana, dihormati. Apa yang kurang? Tidak ada. Yang kedua adalah orang-orang dermawan, punya harta yang banyak, tapi dia bagi sana sini. Yang ketiga adalah orang pemberani. Mereka ini ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, Allah bertanya, limadha qara'at al-Quran? Kenapa kamu baca Quran dan menghafal Al-Quran? Dia menjawab, qara'atul Qur'ana fika. Aku membacanya, menghafalnya karenamu ya Allah. Kata Allah, berbohonglah kamu. Ternyata kamu hafal Quran supaya diangkat, supaya dipuji, supaya disenangi orang. Dan Allah yang maha tahu isi hati. Kita kan tidak tahu. Iya, mau berbohong gimana juga. Iya. Yang kedua, orang yang dermawan. Ditanya, kenapa kamu luar biasa sedekahnya? Ya, dia bilang, karenamu ya Allah. Kata Allah, bohonglah. Kamu bersedekah seperti ini supaya dipanggil dermawan. Luar biasa. Orangnya tidak pernah baik, semua membagi-bagi ke orang lain. Ya. Mungkin nampaknya di pandangan kita itu baik, tapi kita tidak tahu apa isi hatinya. Apalagi apalagi kalau sudah mendekat, misal di Indonesia berkada, ada pemilu, ini banyak suka ke masjid, suka berbagi, niat lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala. Tapi terlihat ya? Iya, terlihat ada kepentingan lain. Ya, itu yang dimaksud lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jadi jangan lillah dan politik, jangan lillah tapi dunia, jangan lillah tapi ada hal-hal keinginan yang lain. Termasuk orang pemberani. Ketika dia berperang menghadapi musuh, sampai dia beranikan diri, sampai dia depan, sampai dia terancam akan mau dibunuh apa macam. Ditanya, kenapa aku lakukan ini? Karenamu ya Allah. Kata Allah, bohonglah. Kamu berbuat ini supaya dibilang pahlawan, atau dibilang pemberani, atau dibilang tidak, ini orang tidak pernah takut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah yang maha tahu isi hati mereka. Kita tidak boleh bernilai buruk. Tapi kenapa Rasulullah SAW membawa hadis ini? Terancam orang-orang yang menurut kita pandangan kita, ulama, ahlul Quran, kemudian orang dermawan, kemudian yang ketiga orang pemberani. Kita kan melihat, wow, luar biasa mereka, pasti mereka bahagia selama dunia akhirat. Tapi ternyata di sisi Allah mereka beda urusan. Karena itu niat. Saya tidak bermaksud semua ahlul Quran di Indonesia tidak baik, atau ulama di Indonesia tidak baik, atau semuanya akan sia-sia. Tidak. Kita hanya secara manusia kita hukum zahir. Luar biasa. Semoga ulama kita diberkahi, para penghafal Al-Quran dimuliakan, orang dermawan, orang yang kaya suka berbagi. Tapi masalah urusan niat itu Allah saja yang urus. Tapi hati-hati soal ikhlas, niat kita harus benar-benar tulus dan lillahi ta'ala, karena bisa jadi kalau ada kepentingan dunia, bisa sia-sia amalan kita. Masya Allah, benar, ini masalah ikhlas ini sensitif sekali, dan hanya yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan.
Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Masya Allah, sebelum Ali berbincang lebih jauh lagi dengan guru kita Syekh Ali Jaber, ini memang masih sahur ini ada yang bilang, hati-hati kalau udah imsak berhenti. Ada yang kalau udah azan baru berhenti. Ini yang harusnya seperti apa, Syekh? Ya, kalau kita bicara kebiasaan ada imsak. Imsak ya, udah off ya. Kalau kita bicara sunnah Rasulullah SAW, azan. Jadi selama belum kumandang azan, kita masih bisa makan dan minum. Tapi ketika sudah terdengar azan, stop. Yang diizinkan yang sudah masih tersimpan dalam sisa mulut kita. Boleh dikunyah lagi. Ya, misal kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Jangan dibuang atau dimuntahkan ya. Ya, tapi yang tidak boleh ada orang saya dengar katanya boleh selama belum hayya 'ala salah, hayya 'ala falah katanya. Kalau belum kumandang hayya 'ala salah. Saya tanya, tapi kalau mau buka puasa, apakah tunggu Allahu Akbar atau tunggu hayya 'ala salah? Dia bilang Allahu Akbar. Oh, insyaAllah. Kalau pas buka Allahu Akbar. Pas mau sahur masih tunggu hayya 'ala salah ya. Jadi subhanallah, memang di Indonesia ini banyak orang lucu-lucu juga ya. Jadi pas soal buka dia mau duluan, tapi kalau soal sahur boleh enggak sambil hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Jadi sama, ketika sudah kumandang azan, kita tidak boleh tunda. Dan mungkin karena imsak ini sebenarnya salah satu membantu supaya kita berhati-hati. Ya, jadi ketika kita mempersiapkan diri, memang dia tidak ada waktu tertentu. 15 menit, 10 menit. Misal ada orang sudah imsak, tapi habis imsak dia mau minum, boleh selama belum azan. Ya. Jadi tidak ada orang yang aku sudah niat imsak, kalau saya minum takut batal. Batal apa? Apa yang batal? Karena belum puasa. Ya, masa kita lagi makan batal makan gitu. Ya, kita kan belum puasa. Yang dimaksud adalah tidak boleh begitu sudah azan tidak boleh makan dan minum. Jangan misal kita pas lagi jalan sudah kita sengaja tunda-tunda lagi hibur senang-senang teman-teman, pas mendekat azan baru kita lari ke dapur untuk mencari minum. Tapi ketika kita buka kulkas sudah azan. Kan ini kan sudah niat saya jalan. Saya niat mau kejar air. Ya? Itu tidak boleh. Jadi ada saja kadang-kadang orang mencari banyak alasan. Makanya ada ulama mengambil solusi imsak. Supaya menghindari dari orang yang bermain-main. Ya, tunda-tunda, sibuk apa, sibuk ini karena nonton, sibuk ini. Akhirnya dia kejar-kejar untuk bisa mendapatkan walaupun sedikit minum air sebelum terdengar azan. Aduh, jangan seperti itu ya. Ya baik, sedikit Syekh mungkin kita akan lebih masuk lagi ke dalam. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan saya mengenai juz yang ke-19 ini. Ya. Sebenarnya banyak bahasan di juz yang ke-19 ini, tapi saya mungkin memilih di antaranya surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan mulai dari ayat 63. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan sifat-sifat yang lain. Wa ibadur rahman, di sini ada istilah wa ibadur rahman, ada istilah ibadullah. Ibadur rahman sama artinya sebenarnya, hamba Allah. Tapi kalau ada bawa kata Allah berarti hamba Allah. Kalau ada kata Ar-Rahman berarti hamba Ar-Rahman. Mengapa terpilih di sini kata Ar-Rahman? Karena sifat yang dibahas itu memang tidak terlepas dari hablum minan nas. Bagaimana kita bisa menjadi orang berbagi kasih sayang. Makanya disebut wa ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat yang pertama yang mereka tawadu. Berjalan pun dalam tawadu. Dia tidak menunjukkan diri. Ya. Apa seperti kalau orang lagi jalan belum lihat aku ini. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya itu. Itu tidak boleh. Itu bukan sifat ibadur rahman, sifat yang mulia. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, dan semua pemirsa di rumah, dimanapun anda berada, ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, ikutilah sifat-sifat ibadur rahman ini. Di antaranya tawadu, di antaranya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sebenarnya menurut saya salah satu sifat yang cukup membuat kita mampu menghadapi segala fitnah, segala orang yang ingin menyakiti perasaan kita.
Jangan kita menahan diam, tapi kita ucapkan salam. Orang datang menyakiti kita, orang datang memfitnah kita, jangan kita memang terasa sakit hati. Daripada kita diamkan sampai kita mungkin terasa sakit hati, bahkan kita sampai bisa sakit, sampai pulang ke rumah tak ada nafsu makan, tak bisa tidur gara-gara sakit. Daripada kita ucapkan juga kata yang baik atau membalas ucapan dengan balasan yang lebih buruk, Allah menajarkan kita, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bisa enggak ketika ada orang caci maki atau menghina kita atau memfitnah kita, kita langsung di depan mukanya, Assalamualaikum. Kamu ini begini, Assalamualaikum. Dia bicara penjelek, Assalamualaikum. Jadi supaya apa? Dengan ucapan salam kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan sejahtera, berikan rahmat, berikan kasih sayang supaya dia bisa diam, supaya dia bisa rubah sikap ini, dan supaya juga dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Dan ini memang cukup ini hal berat, apalagi orang yang menekan, menghina kita di depan banyak orang lagi. Kayaknya berat kita mengucapkan. Ini salah satu solusi Islam kalau kita ingin menjadi orang mulia, membawa sifat ibadur rahman itu. Wa idza khatamul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yang mereka di malam-malam hari sibuk dengan tahajudnya, di antara sujud dan qiyam. Kenapa disebutkan sujadan wa qiyama? Karena di dalam salat malam dianjurkan lebih banyak dan lebih panjang berdiri sama sujud dibandingkan rukuk dan yang lain. Berdiri dengan banyak panjang, banyak baca ayat, panjangnya ayat. Sambil Rasulullah SAW pernah salat malam 1 rakaat aja dan 700 ayat. Allah. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, baru dia rukuk. Sambil rawi hadis berkata, rukuknya hampir sama dengan waktu berdiri. Berarti dia kira-kira berapa lama? Kalau dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, anggap 3 jam. Kalau dia baca 3 surah ini 3 jam, berarti rukuknya hampir 3 jam. Sujudnya juga sama. Begitu salat Rasulullah SAW sambil bangkit kakinya. Makanya di situ dalam sifat ini, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, di antara sifat ibadur rahman yang mereka panjang berdirinya dan panjang sujudnya. Panjang berdirinya untuk membaca Al-Quran kalamullah, dan panjang sujudnya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Di antara doa mereka ketika dia tahajud dan salat malam, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka jahannam. Karena mereka sangat takut siksa neraka jahannam. Memang salah satu yang paling susah dan paling berat di hari kiamat adalah neraka jahannam. Neraka jahannam disebutkan, walaupun ada berbeza pendapat dalam mentasihkan apakah hadis ini sahih atau tidak. Dinyalakan api neraka 1000 tahun sambil menjadi merah. Dinyalakan api 1000 tahun kemudian sambil menjadi putih. Dan dinyalakan api itu 1000 tahun kemudian sambil menjadi hitam. Dan api neraka jahannam hitam dan gelap, kata Rasulullah SAW. Jadi di situ salah satu sifat mereka selalu berlindung kepada Allah dalam tahajud mereka, dalam doa mereka berlindungan dari siksa neraka jahannam. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang ketika berinfak tidak mubazzir berinfak. Cuma kadang-kadang berinfak. Di sini kata infak termasuk dalam segala hal. Infak adalah ibadah dan sedekah maupun infak belanja. Kita mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan kita. Islam menajarkan walladzina idza anfaqu, salah satu sifat mereka tidak berlebihan. Walaupun itu dalam hal bersedekah. Dalam hal kebaikan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak mubazzir dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, mereka sedang bertengahan. Ketika kita bersedekah, ada orang ayo bersedekah sambil dia sedekahin mobilnya, sedekahin hartanya, sedekahin rumahnya, akhirnya tidur di masjid. Katanya kan Allah ganti nanti 10 kali lipat. Bukan begitu caranya. Kita percaya Allah akan mengganti lebih besar. Tapi harus kita juga punya tanggung jawab. Jangan orang mensedekah segala hartanya terus melemparin anaknya tidak diurus. Alasannya aku mau bersedekah karena aku ingin diganti Allah lebih besar lagi.
Jadi di situlah Islam menajarkan di ayat suratul Furqan ketika berinfak dengan cara yang sedang. Tidak terlalu mubazir, berlebih-lebihan, boleh berinfak tapi juga ada kewajiban yang lain. Ada isteri, ada anak kita, ada keluarga kita, apalagi ada orang tua kita. Dan sedekah kita lebih diutamain. Mana yang lebih utama? Apakah sedekah kepada anak yatim atau kepada keluarga? Lebih utama keluarga. Walaupun anak yatim itu termasuk perhatian mulia di dalam Islam, tapi kenapa ke keluarga? Kalau ke anak yatim, mendapat pahala sedekah. Tapi kalau sedekah ke keluarga, dapat pahala dua. Sedekah dan silaturrahim. Makanya di situ Islam memberikan perhatian kita. Walladzina, di antara sifat mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak pernah memperbuat syirik. Wala yad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala yaqtuluna an-nafs, tidak membunuh jiwa. Menumbuhkan darah, tumbahkan darah yang tidak membiarkan apapun agamanya. Kita tidak boleh. Jiwa manusia ini berharga di sisi Allah Subhanahu, walaupun dia non muslim. Tidak boleh kita melihat karena dia non muslim datang bunuh dia. Itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada hak dan hukuman yang sudah ditetapkan karena dia memang berlaku salah sebagaimana ada hukum qisas. Tapi selain itu tidak boleh sembarangan karena beda agama atau beda budaya atau beda pandangan, itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat jiwa manusia itu menjadi darahnya berharga dan mahal dan mulia. Walladzina yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Di antara sifat mereka tidak berlaku zina, tidak berbuat zina. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka juga selalu bertaubat karena kita manusia tidak terlepas dari dosa. Bisa berzina, bisa berbuat dosa besar, bisa berbuat dosa kecil, bisa sengaja, tidak sengaja, bisa sembunyi, bisa kita dosa terang-terangan. Apapun dosa kita, kita harus sadar dan kita tahu kalau ingin Allah menerima, Allah mengampuni dosa kita, bersegera taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah itu, وَمَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ. Jadi Allah SWT mengajarkan barang siapa yang bertaubat kepada Allah dan kembali beramal salih, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Orang beriman dan beramal salih, pasti akan Allah SWT terima taubatnya. Kalau Allah berkenan terima taubatnya, akan Allah SWT hapuskan segala dosa. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Dan baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah ada satu pertanyaan dari sahabat Instagram. Ini @deradawiyah namanya ya. Kita simak dulu seperti apa pertanyaannya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Robiatul Adawiyah dari Majalengka. Saya ingin bertanya, Syekh, bagaimana hukumnya berdoa di sujud terakhir? Mohon jawaban dan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Ali sudah catat, namun jawabannya nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, Syekh, di sini mungkin maksudnya hukum saat sujud akhir. Mungkin setelah sujud itu kita kadang-kadang suka berdoa gitu kan ya. Nah, ini seperti apa, Syekh? Memang sangat dianjurkan untuk berdoa dalam sujud. Sebenarnya bukan hanya sujud terakhir, di setiap sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrab ma yakunul 'abdu ila rabbi wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a, fa qamina an yustajaba lakum." Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, posisi hamba dekat dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Di situ tidak disebutkan sujud awal, sujud akhir, dalam keadaan sujud. Berarti sujud itu di kapan saja, di waktu salat, mau di awal, di akhir, di rakaat pertama, di rakaat terakhir, sama saja semuanya. Dan posisi hamba itu sangat dekat dengan Allah di saat itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ambillah kesempatan karena kita lagi dekat sama Allah, ambillah kesempatan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dimaksud di sini berdoa, bahkan jangankan berdoa, sampai Rasulullah SAW berkata, faqamina an yustajaba lakum. Artinya berdoalah karena itu sangat dijamin kabul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sering suka mendengar bisikan doa, apalagi di dalam sujud. Karena kita di posisi sujud
istilahnya merendahkan diri, bahkan wajah yang dianggap sesuatu yang sangat mulia di tubuh badan kita, tapi kita mau turunkannya, mau dihinakannya ke bawah, ke lantai, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita merasa sangat agung ketika kita bersujud. Tapi doa itu dibacakan sesudah baca zikir utama, adalah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis dibaca 3 kali baru silahkan bebas berdoa. Dalam doa yang kita bisa, yang kalau bisa berbahasa Arab itu lebih diutamakan. Kalau memang tidak bisa berbahasa Arab tapi hanya bisa berbahasa Indonesia, saya mengambil kemudahan dan keringanan yang dipilih oleh sebagian ulama, boleh dalam bahasa Indonesia sendiri, bahkan boleh dalam bahasa daerah, asal yang doa kita baca adalah doa yang kita fahami. Karena inti daripada doa bermunajat, memohon kepada Allah dengan apa yang kita faham, apa yang kita mau. Jadi tapi kalau boleh bedakan antara salat wajib sama salat sunnah. Kalau salat wajib lebih memilih keutamaan doa berbahasa Arab. Kalau di salat sunnah masih diberikan keringanan untuk berbahasa walaupun bahasa Indonesia. Tapi selama anda masih bisa doa berbahasa Arab yang anda fahami, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, boleh dengan doa yang semampu kita dan sebisa kita. Karena Allah tahu apa hajat kita, Allah akan insyaAllah kabulkan. Apalagi dalam sujud itu sangat luar biasa. Luar biasa ya, jadi bukan di sujud akhir saja tapi setiap sujud ya, Masya Allah. Tapi yang tidak boleh ketika sujud makmum. Imam sudah Allahu Akbar, malah makmum kelamaan, masih alasannya mau berdoa, tidak boleh. Tidak boleh, harus ikut imam. Tapi kalau lagi sendirian mau sepanjang berapapun tidak apa-apa. Terserah ya. Pada saat kita imaman atau menjadi makmum, ikuti aturan imam. Ya. Baik, dan sekarang alhamdulillah rabbil alamin ada sahabat kita juga yang sudah mengirimkan setoran bacaannya. Kita akan coba sikapi, nanti guru kita Syekh Ali Jaber akan coba mengkoreksi sudah sempurnakah bacaannya. Langsung kita simak. Allahummarhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Shadaqallahul adzim. Baik, silakan Syekh. Yang saya senangi dari bacaan semua yang kirimkan bacaan itu ada semangat mereka. Ya, maksudnya sudah mau dikoreksi bacaannya, mau diberikan masukan. Ini sebenarnya luar biasa. Karena setahu saya di Indonesia orang lebih milih malu ya. Jadi mau baca dan mau belajar, padahal dia bagus sebenarnya. Saya lihat suaranya bagus, cuman memang ada kelemahan di huruf H. Ya, kelemahan di huruf H. Kemudian ketika dia agak panjang di kalimat Allah, A'udzu billahi minasyaitan. Mungkin ini sebabnya karena saya lihat banyak anak-anak di Indonesia ketika belajar di masa kecil mereka, itu cara mereka baca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terbawa. Sampai dia tua itu aja yang dibaca. Kalau bisa saya minta para guru, para ustadz yang mengajarkan anak-anak, tolong dirubahkan kebiasaan ini supaya mereka bisa belajar bagaimana baca Al-Quran dengan lebih tidak ada takalluf, tidak ada berlebih-lebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasakan mereka sejak kecil supaya mereka mudah untuk memperbaikinya. Jangan sampai terbawa dengan cara ini sampai akhir hayat ya. Ya, terus ini nampaknya masih walaupun dia sudah dewasa tapi nampaknya masih agak sedikit. Makanya a'udzu billahi kan ada apa? Bismillahirrahman. Ketika dia membaca Ar-Rahman bagus ha. Tapi ketika masuk ke Ar-Rahim kembali lagi lemah di huruf ha yang kedua. Ketika baca ayatnya fa'ulqiyas saharatu sajidin. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Fa'ulqiyas saharatu bukan saharatu. Ya.
Karena sahara tukang sihir. Kalau sahara yang tidak tidur malam. Aduh, Masya Ya, rubah makna dia. Jadi yang tidak tidur malam diajak sujud ya. Ya, padahal yang dimaksud adalah tukang sihir yang mereka bertaubat. Ketika melihat kebenaran Nabi Musa alaihissalam, mereka bersujud karena kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya hanya kelemahannya di huruf ha, tolong diperhatikan. Mudah-mudahan insya-Allah mampu lebih baik lagi dan menghafal Al-Quran insya-Allah 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat semua yang tadi sudah berpartisipasi, ada yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan sudah setor bacaan, kami punya hadiah. Insya Allah akan ada 1 buah Al-Quran untuk masing-masing dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di akhir dari acara pada kesempatan kali ini. Saatnya saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber untuk undur diri. Saksikan terus Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الرحمن. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم اجعلنا منهم. اللهم ارفع درجاتنا وكفر عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك يا الله العفو في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kemuliaan menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kami menyambut 10 malam terakhir ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah kemuliaan Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kepada kami mampu beriktikaf diri agar kami mampu memuhasabah diri, agar kami mampu memperbaiki diri. Ya Allah, jadikan kami bisa beribadah di dalam sisa-sisa Ramadan agar menutupi kekurangan kami selama Ramadan yang berlalu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.